pungutan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan di rutan KPK sejumlah 4M. Kami akan membagi dua klaster tindak pidana korupsi. Tadi sudah dilakukan penyelidikan. Ada klaster insan KPK lainnya yang diduga melanggar disiplin. Selamat pagi, apa kabar Pak Yonatan? Sehat selalu? Selamat pagi Ibu Nilo, apa kabar? Sehat. Mas Ali sehat juga. Apa kabar? Cerah sekali ini, meskipun diterpa isu yang tidak sedap, tetap cerah ya, tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Jadi karena rutan ini lagi jadi pembicaraan, ada pungli dengan angka yang besar sekali, jadi banyak publik bertanya-tanya, seperti apa sih rutan KPK ini? Potensi main mata itu benar, besar peluangnya terjadi di sini. Jadi saya boleh nanya-nanya sambil lihat-lihat, boleh ya? Boleh. Boleh ya. Baik, dipersilakan Ibu Nilo. Ini pintunya, ini pintu khusus. Jadi ini proseduralnya bahwa memang rutan KPK ini teknis otonom. Oke, teknis otonom itu maksudnya apa? Jadi begini, segala sesuatu kaitan dengan pengelolaan rutan ini, Kepala Rutan mempunyai kewenangan yang otonom karena ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ada aturan tersendiri yang diberlakukan di rutan. Oke, semua wajib mematuhi. Semua wajib meskipun mematuhi. Itu pimpinan KPK yang mau melihat ke dalam. Wajib. Nanti mungkin Ibu Niluh bisa lihat sendiri apa yang akan dialami, prosesnya seperti apa. Kami persilakan, ini apa adanya, objektif. Silakan. Oke. Jadi ini pintu khusus untuk pegawai KPK, benar ya? Karena untuk kunjungan beda lagi ya? Betul. Mohon izin, jadi bisa masuk. Oke. Ya. Oke. Silakan. Yes. Dan ini sama dengan nanti dari pengunjung. Pengunjung tahanan, keluarganya, penasihat hukum, ini melalui jalur ini. Oke. Ini jalur kemana yang lurus ini, Pak? Ini keluar. Oh, ini keluar. Jadi ada pintu juga untuk menjaga. Oke. Jadi rekan-rekan pengamanan itu pun sudah ada di sini. Oke. Untuk memastikan tidak adanya tamu yang tidak diundang lah gitu dalam tanda kutip. Baik. Silakan. Ini dia kita masuk ke dalam rutan KPK. Jadi kalau misalnya mau berkunjung ke dalam rutan KPK itu pintunya lewat sini ya pengunjungnya? Iya, di sana. Masuk di sana. Masuk di sini dan diawasi oleh dua ini kan dari sana. Itu ada CCTV. Dan CCTV. Ini juga CCTV di atas kita. Ini Mas Agung. Oke, Mas Agung ini adalah PNYD dari Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Pas. Karena ini memang di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya. Betul. Jadi semuanya ini harus diperiksa barangnya satu persatu ya Mas ya? Kalau terkait ini adalah layanan penitipan box. Penitipan box ya. Ini ada dua layanan. Yang pertama layanan kunjungan badan. Yang kedua layanan penitipan box. Jadi yang penitipan itu artinya menitipkan barang milik dari penghuni rutan? Dari keluarga untuk tahanan yang ada di dalam. Oke. Dan itu benar-benar diperiksa satu persatu. Boleh dilihat tidak, diambil gambar proses pemeriksaannya itu? Boleh diambil ya? Kalau saya lihat di sini, masing-masing punya box begitu ya Mas ya? Satu box ya untuk satu tahanan. Satu tahanan, satu box. Jadi apapun yang dikirimkan masuk di dalam box itu? Masuk. Setelah dari sini nanti ada X-ray. Oke. Jadi setiap apapun yang dibawa itu akan benar-benar dibuka satu persatu gitu Mas? Meskipun itu makanan? Ya. Karena prosedurnya seperti itu. Baik. Karena meminimalisir kemungkinan masuknya barang-barang terlarang atau barang-barang yang memang sudah dikhususkan tidak boleh masuk. Kunjungan berapa kali? Kunjungan badan ataupun penitipan barang? Penitipan barang itu kita layani 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali satu minggu. Di minggu. hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk kunjungan orang kita layani 1 kali dalam 1 minggu. 1 kali dalam 1 minggu ya. Berapa lama boleh bertemu? 2 jam. 2 jam. Jadi dari jam 10 sampai jam 12. Baik. Jadi setelah diperiksa secara fisik, kemudian dia diperiksa lagi melalui X-ray, dipastikan aman, tidak ada sesuatu dan lain hal yang tidak boleh masuk, baru boleh dikirim ke dalam tahanan ya. Oh, Kunjungan badan. ini untuk kunjungan badan. Hari ini tidak ada ya kunjungan badan, kan? Hanya seminggu sekali saja. Ini untuk mendaftar. Mendaftar saja ya. Untuk mendapatkan surat izin berkunjung. Oke. Di sini kita cek apakah sudah ada
disetujui oleh penyidik atau pihak penahannya atau tidak. Oke, kalau sudah baru kita masuk ke sini. Coba boleh masuk ke dalam nggak nih? Jadi saat berkunjung itu tidak bisa ya membawa handphone, uang ke dalam. Itu sudah kita pisahkan dulu ya. Ketika barang itu masuk, ketika badan, hanya badan yang masuk. Oke. Mau makanan, minuman, apa. Tidak ada yang bisa masuk ya. Kita coba masuk ke dalam rutan KPK. Lewat sini masuknya. Iya. Kita coba masuk. Ini adalah tempat yang paling ditakuti oleh para koruptor. Sekali. Saya buka dulu nih. Pak, ada keperluan Pak? Saya Yonatan. Udah dapat izin dari Karutan saya. Iya, ya. Saya buka dulu nih. Pak, ada keperluan Pak? Saya Yonatan. Udah dapat izin dari Karutan saya. Iya, ya. Selamat pagi. Pagi teman-teman. Siap. Ya, izin saya masuk ke rutan. Izin dulu Pak. Oke, baik. Saya taruh ininya ya. Oh, saya di sebelah sana. Jadi ini dipisah untuk perempuan dan laki-laki begitu. Ini ya, HP. Ya, ini mic. Kita ini kan datang dari luar diperiksa semua ini, mau masuk ke dalam. Kalau yang di dalam sini nih, misalnya mau masuk juga ke dalam diperiksa juga. Tanpa terdebat. Jadi meskipun bertugas di dalam sini, kalau masuk ke dalam sana harus. Meskipun itu Karutan. Meskipun itu karutan, sama pakai sandal juga ya Pak ya. Dan ini nggak boleh Saya dibawa pakai pulang. sandal rutan KPK. Ya, khusus sandalnya. Ini adalah langkah untuk meminimalisir terjadinya Betul. potensi tadi main Betul. mata ataupun ada kenakalan gitu Iya. di pegawai di sini ya. Betul, Di rutan betul. KPK. Jadi ini sistem yang dibangun memang seperti ini kan. Kami juga akan segera evaluasi. Oke. Ya, sistem yang ada seperti sistem yang ini. sudah Ya. sekarang ini. Betul. Kita akan dievaluasi. evaluasi. Apakah dengan sistem yang ada ini memang memungkinkan ada kesempatan kan begitu ya? Ada celah begitu Ada untuk celah melakukan gitu. itu ya. Betul, Oke. gitu. Sekarang karena di sini sudah sangat ketat, kita coba masuk Iya, di boleh. dalam Silakan. akan seperti apa. Ada kekhawatiran jangan-jangan di dalam ada kamar istimewanya katanya begitu ini. Jangan-jangan itu yang diperjualbelikan. Ya, Baik, silakan. saya masuk dulu. Ya. Oh, Ini ruang tatap muka keluarga. jadi ketika dari luar sudah diperiksa masuk ke dalam sini? Tadi di luar kan sudah membawa surat izin ya Bu ya? Iya. Baik, nanti ada fotonya. Suratnya akan ditukarkan dengan ID card yang ada foto tahanan yang akan diresuk. Oke, dia akan pakai ini ya salah satunya. Dan Oke. Misalnya nomor 1 gitu. Nah, setelah itu baru boleh masuk dari baru sini. boleh masuk. Dan maksimal 3 orang. Satu kunjungan, Satu tahanan. maksimal 3 orang dalam sekali kunjungan itu ya. Jadi ini dia tempat bertemu dengan tahanannya. Iya. Oke. Ini tempat ruang tatap muka. Ruang tatap muka. Ini dia ruang tatap mukanya ya. Ini kami siapkan Ini apa ini? dulu untuk kunjungan online. Oh, ketika COVID ya. Iya. Iya. Oke. Masih ada kunjungan online, Mas Agung? Untuk sementara ini masih. Oke, Masih. masih. Ini ada CCTV juga ini di sini misalnya. Itu CCTV di belakang saya, itu juga CCTV. Ini hanya satu penjaga saja di sini ya? Untuk penjaga ada 2. Ada 2. Oke. Selain itu juga kita backup oleh petugas penjagaan pengamanan di depan. Jadi ketika ramai Iya. bisa Ada masuk troli juga. berjangka. Oke. Baik. Sekarang ini di dalam rutan ini ada berapa tahanan? Dan rambutnya 30. Ada 30. Kapasitasnya berapa ini? 30. Jadi udah maksimal. Ini udah maksimal ya? Oke. Udah maksimal. Jadi tahanan akan keluar dari mana? Karena keluar dari sini. Dari sana ya. Oke. Area terbatas ini. Ini adalah area terbatas. Oke. Jadi dari sini. Masuknya. Tapi tidak boleh masuk ya. Tapi kita tidak bisa masuk. Tapi tahanan berada di balik ini gitu ya.
Jadi ruang tahanan ada di dalam sini. Itu mereka dalam bentuk seperti apa sih Mas? Ruang tahanan itu apakah kamar-kamar atau dalam satu ruangan ada berapa orang yang tinggal atau seperti apa? Jadi di SMP ini ada 2 blok tahanan. 2 blok tahanan. Blok pria dan blok wanita. Oke. Blok pria ini ada 6 kamar dulunya Oke. dan 3 kamar isolasi. 4 kamar itu besar untuk 4 orang. Ada 2 kamar itu besar untuk 3 orang. Yang isolasi itu apa perbedaannya dengan kamar yang umum tadi? Jadi perlu kami jelaskan, kamar isolasi itu diperuntukkan tahanan baru yang setelah dinyatakan menjadi tersangka dari konferensi di depan, dititipkan kepada kami, itu kita melakukan isolasi selama 3 hari. Oke. Kenapa Dengan diisolasi? alasan keamanan dan kesehatan. Oke. Ketika yang bersangkutan itu membawa virus flu atau bagaimana, setidaknya bisa inkubasi di situ. Oke, di 3 hari. Kemudian yang kedua, keamanan. Kita bisa melihat juga apakah di dalam ini ada musuh beliau atau tidak, seperti itu. Ada ancaman beliau atau tidak. Selama ini ada tidak yang kemudian kedapatan ada ancaman seperti itu? Selama ini selama saya bertugas di sini tidak. Tidak ada ya. Oke. Kamar isolasi yang 3 hari itu fasilitasnya atau isinya sama dengan kamar yang tadi. Oke. Bentuknya sama. Ini kan ada informasi juga ya bahwa rutan KPK ini tidak manusiawi. Kami pastikan seluruh hak-haknya kami penuhi, Oke. gitu ya, dari kunjungan keluarga, kunjungan penasihat hukum, kunjungan rohani, kunjungan lain-lain yang diperbolehkan sesuai dengan aturan. Dokter Kami misalnya penuhi. kesehatan? Termasuk dokter kesehatan. Oke. Ya, kami juga punya klinik, gitu kan. Ada khusus untuk kemudian dokter yang memeriksa para tahanan KPK yang kemudian ada keluar kesehatan misalnya ya, untuk rekomendasi harus dibawa keluar misalnya ke rumah sakit tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi kesehatan. Oke, jadi bisa tahanan ketika membutuhkan perawatan di luar bisa dilakukan. Bisa, sepanjang kemudian ada rekomendasi dari dokter rutan KPK. Artinya ada celah bisa jual beli tadi itu apa rekomendasi misalnya untuk bisa dirawat di luar. Memang saat ini yang kemudian terjadi kan dugaannya lebih kompleks gitu ya, dalam pengertian bukan berarti kami menyerah untuk tidak menelusuri lebih jauh ya, dalam pengertian kita coba bandingkan. Kalau dulu itu kan ada carry cash and carry gitu ya, jadi pakai transaksi biasa konvensional misalnya ya. Nah sekarang kan dugaannya, makanya kemudian kami kan melibatkan PPATK Karena untuk, via transfer tadi. betul, untuk menelusuri tadi via transfer perbankannya kami dalami secara menyeluruh gitu ya, sehingga harapannya tentu nanti hasilnya itu juga evaluasinya akan menyeluruh gitu. Oke. Kalau di atas ini apa Mas, di atas kita ini? Sama ruang seperti ini. Oke, ruang seperti ini, ruang kunjungan juga? Boleh kita lihat ya? Oke. Ada berapa lantai ini? Hanya 2. Hanya 2 dan di atas. Ini ruang. Ini waktu pandemi. Oke. Ya, pandemi kan harus pakai. Oh. Iya, dia ada sekatnya. Jadi hanya di sini apa namanya pengunjungnya, di sana tak ada. Oke. CCTV juga ada di sana. CCTV. Ini juga ini CCTV lebih banyak lagi nih. Itu di bawah ruang olahraganya yang mau kita kunjungin ya. Tempat olahraga. Apa sih barang yang boleh dibawa oleh tahanan di dalam rutan dan yang tidak boleh? Alat komunikasi tidak boleh. Alat komunikasi tidak boleh. Kemudian logam, Logam, benda tajam, benda tajam itu sudah pasti tidak boleh ya. tajam ya, senpi, narkoba. Oke, itu apa lagi ya? Apa lagi? Jadi yang bisa dimiliki oleh seorang tahanan di dalam rutan KPK apa? Yang boleh ada di dalam selnya? Ya, sebatas makanan, Oke, pakaian untuk beliau di dalam, peralatan mandi yang Pribadi gitu ya. Obat-obatan pribadi juga. Obat-obatan pribadi Iya. boleh. obat pun Juga tidak Juga masuk tidak. di dalam sel ya, karena Di kan dalam sel, diatur. ya. Oh, hanya ketika minum saja kita berikan. Kalau misalnya sehari 3 kali, maka pada saatnya diberikan, diserahkan pada petugas, kemudian petugas serahkan, dan pada saat itu juga dilihat apakah diminum atau tidak. Setelah diminum, selesai, baru ditinggalkan. jadi Begitu. tidak ada alasan mengatakan tidak minum obat begitu ya? Iya. Kalau misalnya uang boleh dibawa? Tidak boleh. Uang cash tidak boleh. Iya.
Karena yang menarik dari temuan Dewas KPK adalah ada penyelundupan uang dan juga alat telekomunikasi. Itu sudah dipastikan uang ya, Mas? Iya, memang dari temuan beberapa sidak kan kemudian ada uang ya, makanya kemudian kan dilakukan penyitaan. Dari Biro Umum dan dari ini kan juga ada sidak rutan, sidak rutan secara rutin. Oke. Dan begitu saya melihat situasinya, saya perkirakan pasti ada barang-barang yang terlarang, gitu, yang terbatas terlarang, ini masuk. Makanya saya perintahkan untuk dilakukan sidak. Tapi diagendakan misalnya sebulan sekali kita harus sidak, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Bahkan lebih sering dari itu saya perintahkan ke Karutan. Oke. Dalam sidak itu sering ditemukan barang-barang yang tadi terlarang itu? Ya. Sering? Ya ada, pasti ada. Jadi Paling banyak apa Pak yang biasa ditemukan? Yang pernah terjadi yang seperti disampaikan Pak Ali tadi, Pak Ali Fikri, dan itu faktual. Uang, handphone? Iya, seperti itu. Jadi di balik ini sudah ruang tahanan. Boleh ngintip nggak sih? Boleh, silakan. Ruang tahanan wanita. Jadi kalau ini ini barang-barang apa ini? Untuk apa? Barang-barang. Jadi bagian di lemari dalam tidak ada lemari ya, bukan? Pakainya ini. Pakainya box besar ini. Jadi baju ataupun buku, berkas-berkas mungkin terkait persidangannya. Jadi kalau baru masuk baru dititipkan di sini, mereka dapat ini. Box besar, box kecil. Terus kemudian perlengkapan mandi ini gratis juga? Iya, diberikan. Standar. Baik. Dan itu ada bantal, itu yang gratis juga ya dari sini, selimut, sandal, termasuk kasur. Ini kasurnya. Oke. Yuk kita lihat. Ini matras ya. Hasil penyelidikan itu soal bayar-membayar untuk selundupkan uang, untuk selundupkan handphone begitu. Itu bagaimana itu bisa terjadi gitu? Artinya ini kan tidak mungkin hanya satu orang petugas bisa melakukan itu semua. Iya, kami sudah melakukan 5 hal. Oke.
Yang pertama dilimpahkan pada proses penindakan ya oleh KPK sendiri gitu ya di bagian penyelidikan. Di sini kegiatannya tentu kami akan mengundang berbagai pihak gitu ya, pengumpulan bahan, informasi dan data untuk mendalami dugaan peristiwa pidana dan menemukan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Gitu ya. Baik itu nanti apakah dugaan suap, gratifikasi atau pemerasan gitu ya. Yang kedua etik. Ya, etik juga Dewan Pengawas KPK melakukan pemeriksaan. Yang ketiga disiplin pegawai. Saat ini kami pastikan juga sudah melakukan pemeriksaan oleh inspektorat. Ya. Yang keempat kami juga membebas tugaskan seluruh petugas yang ada di rutan ini diganti kemudian dengan petugas yang lain dengan harapannya tentu untuk memudahkan proses tadi itu gitu ya, tidak terganggu ketika nanti dia ditempatkan di unit tertentu gitu ya. Yang kelima, kami lakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahkan kemarin kan kami segera nanti akan membentuk tim khusus gitu kan. Betul. Ada juga kita kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Kemudian ya dari Ditjenpasnya. Kemudian dalam proses penyelidikan tadi kerjasama dengan PPATK untuk menelusuri transaksi perbankannya. Gitu. Yang tadi dinonaktifkan atau dinonjobkan mereka itu yang bekerja dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Ya, itu kan kemarin temuan sementara kan begitu ya. Berarti yang dinonjobkan tidak hanya yang di merah putih saja. Dari keempat rutan. Iya, karena memang sistemnya kan rolling. Iya, sistemnya rolling. Karutan waktu Desember 2021 sampai Maret 2022 itu sama dengan karutan yang sekarang? Berbeda. Ya? Berbeda. Artinya karutan yang pada saat itu bertugas itu juga di saat ini masih ada di sini atau tidak? Sudah tidak ada di sini. Tapi ia juga diperiksa? Iya, pasti nanti kan keseluruhan kan. Dari kurun waktu itu kemudian keseluruhan. Ketika kemudian sudah dipindah dari KPK dalam rangka untuk kebutuhan keterangan oleh penyidik pun pasti kemudian kami juga undang, kami panggil gitu. Komentar yang muncul di luar kasus ini terjadi karena para pegawai KPK kehilangan figur berintegritas dari pimpinan. Apa tanggapan Anda soal itu? Jadi begini ya, kalau kemudian pendapat gitu ya, ataupun opini yang dikeluarkan oleh pihak tertentu, ya kita hargai bahwa itu adalah sebuah pendapat. Tetapi yang pasti bahwa ketika kami melakukan 5 hal tadi dalam rangka untuk menjaga marwah KPK secara kelembagaan dan juga menjaga integritas seluruh insan KPK. Gitu, sanksinya apa nanti kalau misalnya sudah ketahuan pemecatan? Kan tadi ada 3 ya, pidana, etik, disiplin pegawai. Dan 3-tiganya dilakukan. Ini yang sedang proses. Iya, sedang proses. Kalau kemudian terbukti ya pasti kemudian kami lakukan penindakan dan bisa berjalan beriringan ya antara ini etik dan juga pidananya. Berjalan. Baik. Itu. Sekali lagi tentu publik menunggu terus karena ini sesuatu yang mengejutkan publik. Ada dugaan rasuah di rumah anti rasuah begitu. Tentu keterbukaan KPK ditunggu dan dinantikan nantinya. Terima kasih Pak Yonatan. Pak Yonatan adalah Kepala Biro Umum KPK. Juga Mas Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan. Sama-sama. Juga Mas Agung ya. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di dulu. Terima kasih juga sudah diajak kita berjalan-jalan melihat gedung KPK. Sehat selalu Bapak-bapak. Oke, terima kasih Pak. Sehat selalu, Mas.